Orchid forest, hutan anggrek, mungkin terlintas di bayangan kita, sebuah hutan yang dipenuhi bunga-bunga anggrek dari berbagai jenis dan aneka warna. Dan ketika memasuki kawasan hutan pinus di Gunung Tangkuban Perahu itu, kita akan mendapati anggrek-anggrek tersebut tumbuh tergantung di antara rindangnya dahan-dahan pinus. Dan kita bisa berjalan-jalan menikmati keindahannya. Terutama buat pencinta anggrek. Mungkin akan mendapati anggrek-anggrek unik yang bervariasi yang melebihi koleksi hutan kotanya milik Singapura. Aku bayangkan, wih, asik banget. Tapi, aku salah kira. Benar, di Orchid Forest ada koleksi taman anggrek di beberapa spot. Tapi bukan di semua area hutan pinusnya, melainkan di spot greenhouse tertentu. Apa kalian ada yang berpikir sama sepertiku? Jadi seperti apakah Orchid Forest? Yuk, kita lihat di jalan-jalan ini Budi kali ini. Kita tidak akan bahas terlalu detail lokasi. Mudah sekali diakses, tinggal ikuti Google Map atau aplikasi petunjuk arah lainnya. Berada di kawasan Gunung Tangkuban Perahu, area masuknya persis di depan wisata Jayagiri Cikole. Di bagian depannya tersebar beberapa area camping atau glamping Cikole. Sekitar kurang lebih 1 km dari situ akan terlihat area parkirannya. Area parkirannya cukup luas, berada di area lapang di antara pohon-pohon pinus. Bukan lapangan khusus parkir pada umumnya, melainkan lapangan dengan kontur tanah alami pegunungan. Pengunjung tinggal memilih area yang cukup aman jika semisal hujan deras agar terhindar dari dahan tumbang. Menuju gerbang utama agak ke dalam. Di area sisinya ada berjejer beberapa kedai makanan dan souvenir. Memasuki pintu gerbang disuguhi venue cantik dari kayu. Ada gapura nama Orchid Forest yang bisa jadi spot foto para pengunjung. Masih di area depan ada papan peta area untuk memudahkan pengunjung mengenali spot wisata dan mengatur alur perjalanannya. Berjalan menuruni sedikit di bawahnya, kamu dapati beberapa kedai kopi, kafe dengan aneka snack atau pastry. Ada kafe dengan tempat duduk dengan beanbag ala lesehan dan kafe dengan meja bangku kayu outdoor di area sejuk. Waktu kami ke sini, sebagian kedai tutup. Jika terus berjalan ke dalamnya, ada area hall cukup luas dengan bangku-bangku kayu di sekitarnya untuk beristirahat. Dibentuk dengan gaya amphitheater. Di depannya ada hall gazebo agak besar, yang sekaligus bisa untuk beristirahat atau berfoto. Di dekat sini ada juga fasilitas musola kecil, lengkap dengan area wudhu yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Jadi pengunjung muslim tidak khawatir tetap bisa beribadah ketika waktunya tiba. Tempatnya juga bersih, jadi cukup nyaman. Area wisata ini memiliki kontur jalan menurun yang dilapisi dengan bebatuan konblok. Turunannya cukup tajam, jadi bagi yang membawa bocil-bocil atau orang tua harus ekstra perhatian. Wisata ini sepertinya didesain untuk berjalan menuruni hutan pinus sambil menghirup udara segar pegunungan. Bagi yang lelah tidak perlu khawatir karena banyak sekali bangku-bangku atau spot rest area yang cantik-cantik yang bisa sekaligus untuk berfoto. Selain banyak spot foto yang foto estetik dan kedai-kedai kafe, fasilitas toilet terdapat di beberapa area dan bersih, jadi pengunjung tidak kesulitan. Fasilitas lainnya adalah wahana-wahana bermain seperti area bermain anak kecil seperti castle dengan tiket sekitar 40 ribuan. Wahana lainnya berfoto bersama binatang, flying fox, jembatan gantung, dan area berkuda. Semua fasilitas ini berbayar sekitar mulai 20 ribuan. Untuk area greenhouse anggrek berada di pertengahan area, dengan gat besi dan tanaman anggrek yang digantung di depannya, menjadi spot foto yang terlihat menarik. Sayangnya kami tak melihat anggrek-anggreknya berbunga. Entah yang digantung ini dalam masa pendaunan, aku juga tak tahu. Memasuki area greenhouse sesuai catatan ada banyak jenis anggrek di sini, sekitar ratusan mungkin, entahlah. Sayangnya yang kami lihat anggrek-anggrek ini tidak sedang berbunga selain jenis anggrek bulan di dek kayu greenhouse. Kami
kami tak melihat jenis lainnya sedang berbunga. Keluar greenhouse, ada kedai anggrek dan tanaman kaktus yang dijual sebagai souvenir. Keluar dari situ, melalui turunan lagi ke ujung, melewati beberapa wahana bermain tadi, flying fox, jembatan gantung, podium kayu yang bisa jadi spot foto, dan yang paling ujung area adalah ranch berkuda. Kira-kira seperti itulah gambaran singkat Orchid Forest ini. Untuk kembali ke area parkir, disediakan shuttle car gratis sudah termasuk dengan tiket. Jadi pengunjung tidak perlu khawatir harus kembali menanjak yang akan membuat ngos-ngosan bahkan bagi anak muda sekalipun. Jadi menurut pengalaman kami, Orchid Forest adalah wisata alam singkat berjalan di area hutan, menuruni trek gunung pendek sambil menghirup udara segar, berfoto di tempat spot-spot yang menarik termasuk spot greenhouse. Cukup menarik bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berjalan di hutan pinus dengan udara sejuk dan medan yang relatif cukup aman, sambil berfoto ria di spot-spot yang disediakan. Bagi pencinta anggrek yang tujuannya untuk melihat aneka spesies anggrek yang bervariasi, tentu tidak bisa berharap banyak ya. Bagi yang berniat membawa jalan-jalan santai orang tua dan anak kecil sambil melihat anggrek, tentu harus dengan perhatian ekstra. Ingat jalannya cukup curam. Dengan tiket 47.000 per Juni 2023, silahkan kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan wisatamu. Oke, sekian dulu cerita ini Budi di Orchid Forest. Kamu-kamu yang pernah kesini, bagaimana menurutmu? Yuk, tulis pengalamanmu di komen di bawah ini. Sampai jumpa.